Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Syukur yang sebenarnya syukur, dan kita masih diberikan kehidupan sampai hari ini, nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam amal soleh, berbagai macam ibadah, termasuk berpuasa di bulan Ramadan yang sekarang puasa kedua. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, kekuatan hingga sampai di akhir Ramadan dan kita selesai berpuasa dan merayakannya dengan Idul Fitri. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang senantiasa menjadi pelopor bagi syafaat umatnya. Salah satunya Nabi yang selalu pasang badan untuk umatnya dan mendahulukan umatnya agar mereka semua, kita-kita ini diampuni dosanya dan memperoleh syafaat beliau di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita adalah pengikut Rasulullah yang insya Allah memperoleh syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Baik, kita lanjut kajian kitab Nashul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-sadisatu asyarah, makalah yang ke-16, an ba'dil hukama'i anna sya'irul iman, dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah ini adalah orang-orang yang biasa berbicara kearifan, kebijakan. Bukan ahli hikmah yang dalam pengertian saat ini ya. Banyakkan ahli hikmah sekarang itu adalah orang-orang yang bisa menembus alam gaib. Jadi ahli hikmah zaman sekarang seperti itu disebutnya. Zaman dulu ahli hikmah itu adalah orang-orang ahli dalam bidang kearifan, para bijak, para arifin. Kata mereka, anna sya'irul iman, sesungguhnya syiarnya iman. Ya, syair itu jama, syiar iman, ai a'lamihi, atau bendera-bendera di iman. Jadi iman juga ada benderanya, tidak hanya tauhid ya, di iman juga ada benderanya. Kita kadang-kadang begitu banyak simbol-simbol yang secara hakiki itu tidak sesuai dengan simbolnya. Kita sebagai orang Indonesia punya simbol bendera merah putih, dan tentu saja bendera itu adalah menjadi kebanggaan kita yang kita hormat, dan itu boleh menghormat bendera. Tapi pada kenyataannya banyak sekali bahwa ketika kita ini mendongak dan hormat pada bendera, pada kenyataannya banyak perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebangsaan kita. Korupsi terjadi di mana-mana, itu padahal mengaku orang Indonesia yang bangga terhadap bangsanya, tetapi pada kenyataannya bangsa sendiri didolimi gitu. Dan masih banyak lagi, termasuk ada orang-orang yang bangga dengan bendera tauhid ya, tetapi mereka sendiri membenci orang-orang yang tauhid. Mereka sendiri kemudian memerangi orang-orang yang bertauhid. Itu kan sesuatu hal yang kamuflase ya. Tetapi di sini kita akan bicara bendera yang hakiki. Bendera iman itu apa saja? Kata sebagian ahli hikmah, para arifin. Yang pertama ada empat, arba'atun, ada empat minal a'mal, daripada perbuatan-perbuatan yang kemudian disimbolkan dengan bendera iman. Yang pertama at-taqwa. Jadi bendera iman yang pertama itu yang harus dikibarkan oleh kita adalah takwa. Takwa wa huwa fit ta'ah yuradu bihi al-ikhlas. Dalam konteks ketaatan, takwa itu adalah ikhlas. Jadi kalau orang bilang kamu harus takwa,
Nah, itu artinya kamu harus ikhlas. Jadi tidak lain bahwa ibadah itu adalah mukhlisin lahuddin hunafa. Jadi ibadah itu adalah ikhlas karena semata-mata karena Allah, bukan motif-motif yang lain. Jadi cirinya orang bertakwa itu adalah mereka mampu beramal secara ikhlas. Ya, dan memang harus begitu. Ikhlas itu suatu ruh ya, yang tidak bisa dirubah. Karena memang hakikatnya manusia harus ikhlas. Bagaimana kita tidak ikhlas, kita sendiri adalah milik Allah, dan apa yang kita keluarkan itu semata-mata adalah karena Allah. Sehingga sedekah yang ikhlas itu adalah sedekah yang kalau kita mengeluarkan kita tidak merasa, kan gitu. Dan orang yang disedekahi juga tidak berharap. Nah, susahnya di situ. Konteks ikhlas itu seperti itu. Kita sedekah tidak merasa sedekah, dan orang yang disedekahi juga adalah mereka tidak berharap sedekah kita. Nah, itu adalah ikhlas di situ. Sehingga sedekah itu adalah ya seperti itu, kita lupa saja apa yang kita kasih, apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan, ya kita lupa. Kita tidak akan maknyakan itu sebagai sebuah kebaikan. Karena pada hakikatnya apapun yang kita punya adalah milik Allah. Sehingga dalam bahasa agama itu bahasanya itu adalah biadillah ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kata billah ini bukan lillah ya, kita kadang-kadang begitu. Bahasa kita pokoknya lillah. Lelah jadi lillah. Lillah itu konteksnya kita melibatkan Tuhan, tapi kita masih merasa itu punya kita. Tapi kalau billah itu sudah tidak ada lagi. Billah itu adalah kita pasrah. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, itu semata-mata adalah Allah yang memberikan. Saya bukan siapa-siapa kalau tanpa pertolongan Allah. Anda juga sebagai seorang pekerja, sebagai seorang direktur, bukan apa-apa dan tidak bisa lepas pertolongan Allah. Jadi biadillah ini perlu, sehingga di dalam Al-Quran itu yang disebut pertama kali adalah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu artinya kita melibatkan Allah di dalamnya, dan bahkan Allah melekat. Ya, kalau diartikan kenapa pakai bismi gitu? Kenapa nggak billah itu langsung? Ada rahasianya nih. Jadi orang Arab itu kalau menyebut seseorang itu pasti tidak menyebut namanya. Ila hadratis syekh, ila majlis syekh. Saking hormatnya, jadi tidak menyebut nama langsung. Maka bahasa di dalam Yasin itu ila hadratin Nabi, karena saking muliaannya. Orang Arab tidak mau menyebut namanya langsung, dia selalu menyebut tempatnya, ila hadratis syekh, ila majlis syekh gitu. Nah, itu adalah orang yang dihormati. Maka bismillah, karena Allah itu adalah agung, Allah itu adalah maha besar, dia tidak langsung menyebut billah, tapi bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya, walaupun terjemahannya mungkin itu mendekati ya, agak susah menerjemahkan secara bahasa Indonesia. Artinya dengan Allah itu artinya bahwa setiap apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Bismillah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkan, kalau kita sudah yakin biadillah, maka apapun jadi enak, jadi lancar. Karena sudah semuanya itu adalah merupakan bagian Allah, milik Allah. Kita hidup di dunia pun begitu. Nggak usah kita ngatur kehidupan dunia, karena sesungguhnya Allah lah yang sudah mengaturnya. Jadi kadang-kadang kita punya rencana, besok mau pergi kemana, nanti lusa mau kemana, minggu depan mau kemana, semua rencana bisa kita buat. Tetapi pada kenyataannya, kalau tidak melibatkan Allah, kalau itu tidak terjadi, kita kecewa. Maka niatkanlah setiap rencana kita itu biadillah. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jadi itu prinsipnya. Yang pertama adalah at-taqwa. Taqwa bahwa fit taqah yuradu bihi al-ikhlas. Dalam konteks ketaatan, takwa itu ikhlas. Wa fil ma'siyah, dalam konteks kemaksiatan yuradu bihi at-tarku wal hadru.
Maka yang dimaksud adalah meninggalkan hadrut itu menghindari. Jadi dalam konteks ketaatan itu adalah ikhlas, dalam konteks maksiat itu harus meninggalkan dan menghindari. Ya, pokoknya kalau dalam bahasa umumnya takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Itu berat. Melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Siapa yang sanggup? Siapa yang bisa meninggalkan seluruh larangan Allah? Berat sekali itu. Makanya pembatasan di sini kata Senawi dibatasi. Sudah, pokoknya intinya kalau Anda taat, ikhlas. Tapi kalau Anda ini menghadapi maksiat, maka hindari dan tinggalkan. Udah, itu aja, sederhana. Kalau ada maksiat, tinggalkan, hindari. Kalau kita melakukan amal soleh, maka ikhlaskan amal itu karena Allah. Nah, itu definisi takwa. Kalau nanti definisi pakai yang imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itu berat sekali. Karena siapa yang bisa menjalankan seluruh perintah Allah? Perintah Allah itu banyak sekali. Kita paling hanya sepertiga yang kita jalankan perintah Allah. Sisanya ya kita tidak jalankan. Ya, misalnya banyak sekali lah. Kira-kira ketika Nabi kita bilang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim darahu falyukrim dhayafahu. Kemudian ada lagi ayat yang falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kata Nabi, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mereka yang menghormati dan memuliakan tetangganya. Nah, kira-kira kita sudah sampai ke situ enggak? Jadi kalau bahasan perintah memuliakan tetangga itu berarti ya kita tidak boleh didikte ya oleh kenyataan sosial. Kalau tetangga kita baik pada tetangga. Kalau tetangga kita buruk pada tetangga. Itu namanya didikte. Tapi kalau kata Nabi, ya pokoknya kalau beriman kepada Allah ya hormati tetangga. Nggak peduli tetangga itu baik dan buruk. Kan gitu. Nah, itu berat. Makanya dalam Al-Quran, takwa itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Nah, kita saya mampunya takwanya pas Ramadan aja. Kalau Ramadan takwanya naik ya kan, taraweh gitu, kemudian sedekah banyak. Ya sudah, apa itu ketakwaan kita yang bisa kita lakukan. Di luar Ramadan udah lupa lagi gitu. Ya, jadi Ramadan tuh hanya memindahkan jam makan saja. Yang biasanya makannya sarapan jam 7 jadi pindah jam 3. Itu yang biasanya makan siang mungkin dilewat, tapi dirapel tuh di maghrib semua itu udah disiapin ya kan. Yang makan siangnya itu biasanya sudah pakai sop, soto, tambah lagi dengan lontong segala macam gitu. Jadi udah dendam gitu. Di hari maghrib itu dendam karena nggak makan siang gitu. Makanya dirapel nah, itu adalah konteks ketakwaan yang mas cocok tuh. Jadi silahkan bertakwa sesuai dengan kemampuan. Karena memang kita berat. Pokoknya yang penting takwa bisa di bulan Ramadan jadi bulan Ramadan. Takwanya ketika masjid saja ya ke masjid saja takwanya. Gitu ya. Jangan paksakan kemudian saya harus mengikuti semua. Wah, repot urusannya itu. Karena yang namanya ibadah itu pelan-pelan kita belajar ikhlas ya. Walaupun secara hati mungkin nggak ikhlas, tapi minimal secara ilmu kita bisa belajar untuk ikhlas. Karena mungkin tidak ada susah juga. Ikhlas itu kan satu yang sudah menyatu dengan diri. Tapi pasti ketika kita diminta sesuatu, walaupun kita ikhlas kan di hati masih ganjel kan. Ya Allah, kenapa saya ngasih segini gitu? Harusnya kan nggak segitu gitu. Pasti ganjel ada, karena tidak mungkin. Pasti manusia itu punya rasa. Tidak ada manusia yang sepenuhnya itu mudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Pasti ada sesuatu yang mengganjal di hati. Maka ikhlasnya dilakukan secara ilmu. Kalau secara hati mungkin berat, nggak bisa apa-apa, tapi secara ilmu bisa dilatih. Jadi takwa ya, takwa yang pertama. Kemudian wakilah huwa muhafadzatu adabi syariah. Ada juga yang mengatakan bahwa takwa itu adalah muhafadzatu adabi syariah, menjaga adab-adab yang bersifat syara.
Wakilah wal iqtida' bin nabi. Ada juga yang mengatakan takwa itu adalah mengikuti nabi. Qaulan wa fi'lan. Baik perkataan maupun perbuatan. Jadi definisinya sangat banyak. Tapi yang jelas ya begitu, mengikuti nabi, mengikuti dan menjaga adab-adab syariah. Artinya menjaga sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Allah. Nah, termasuk bahwa iqtida' qaulan wa fi'lan, iqtida'un nabi qaulan wa fi'lan itu adalah bagian dari takwa juga, termasuk takwa. Yang kedua wal haya, al haya, malu. Jadi benderanya orang beriman itu setelah takwa itu malu. Al haya. Wa huwa nau'ani, haya atau malu itu ada dua hal. Yang pertama nafsaniyun. Malu itu menurut Syekh Banten ada dua, yaitu yang pertama malu nafsaniyun, malu yang bersifat nafsiyah. Apa itu? Huwa alladzi khalaqallahu ta'ala fin nufusi kulliha, bahwa Allah sudah memberikan secara permanen di dalam dirinya, jiwanya itu satu hal yang bisa membuat malu. Kal haya'i min kasfil aurat, seperti misalnya malu ketika membuka aurat di depan umum. Jadi memang sudah nafsiyun itu sudah Allah menanamkan di dalam hati orang itu punya rasa malu, sehingga dia malu kalau auratnya terbuka. Ya laki-laki maupun perempuan, apalagi perempuan ya. Dia jadi malunya kan Allah, bukan malu yang karena hal yang lain, tapi bahwa dorongan jiwanya itu kalau saya membuka aurat di depan umum itu saya punya rasa malu. Itu namanya malu nafsaniyun. Wal jima' benas, atau misalnya berbuat jima' di depan umum atau ngobrol-ngobrol tentang masalah jima'. Nah ini juga sama, kan ada sekarang zaman sekarang kan. Karena zaman sekarang sudah biasa gitu seperti itu, menunjukkan atau perbuatan seperti itu di depan umum. Jadi itu orang nggak punya malu berarti. Tapi kalau orang punya malu, al haya, selain dia malu ketika aurat terbuka, dia lebih malu lagi kalau berbuat sesuatu yang itu harusnya bersifat pribadi, sangat privat, tapi kemudian ditujukan di depan umum. Nah, fenomena sekarang kan begitu. Ada orang yang pengen viral di media sosial karena membuat video asusila dengan tujuan memperoleh nilai-nilai ekonomi atau materi yang lebih banyak. Ini kan ada, sudah tidak malu lagi mereka. Dan bahkan kegiatan kita pada saat ini adalah melihat informasi di media sosial yang itu adalah urusan pribadi orang. Ya, rumah tangga orang, kemudian keburukan orang, aib orang itu dibuka semua seolah-olah. Dan bahkan mungkin saling kritik, saling berkomentar. Ini kan luar biasa ya di akhir zaman ini. Seperti itu gitu. Ada orang seperti ini lalu dikomentari, nanti terjadi komentar, nanti orang lain ikut komentar juga tuh. Ada pendukung dan ada penolak. Ya, ada pendukung si A, ada penolak si A. Ada seperti itu, semua aibnya dibuka semua. Padahal kata Nabi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang menunjukkan atau memperlihatkan dosa dan kemaksiatannya. Nah ini semua orang masuk surga kecuali orang yang menunjukkan kemaksiatan dan dosa di depan umum. Nah kalau sudah bicara aib itu kan bicara dosa sebetulnya. Lalu kita umbar di depan umum, ya berarti sudah. Itu adalah tidak termasuk golongan yang Rasulullah janjikan masuk surga. Nah, hati-hati sekarang, pokoknya aib-aib begitu udah nggak usah ikut-ikutan dah. Cukup kita nonton saja. Kita kan gatal pengen komentar. Atau kan kita ngobrol dengan teman begitu komentar, si anu begini, sudah itu. Lama-lama kita larut dalam aib orang lain, dan sehingga kita lupa pada aib kita sendiri. Yang pertama nafsaniyun, yang kedua yaitu imaniyun. Al-haya imaniyun, malu yang disebut imani. Yang malu imani, malu nafsani. Yang imaniyun itu huwa ayyamna al-mu'minu min fi'lil ma'asi, yaitu mencegah seorang mukmin dari perbuatan maksiat, khaufan minallah ta'ala, karena takut kepada Allah. Jadi orang mukmin yang dia itu kalau mau maksiat itu bawaannya takut.
Nah, kalau kita kan maksiat takut sama orang. Kalau lagi nyari sembunyi-sembunyi, kalau nggak ada orang kita maksiat. Bukan takut kepada Allah. Kalau yang haya imani, yang imaniun itu orang apapun yang dilakukan kalau itu maksiat, dia tidak takut sama orang, dia takutnya kepada Allah. Sehingga dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia kalau maksiat dia takut kepada Allah. Ya gimana pun juga sesembunyi-sembunyi perbuatan buruk Allah pasti tahu. Maka di kajian sebelumnya saya pernah bilang begitu. Orang kalau yang lupa atau terhadap dosa-dosanya dan dia itu merasa tidak menyesal gitu. Padahal sebetulnya perbuatan itu sedikit banyaknya itu sudah dicatat oleh Allah. Dan catatannya jelas. Kapan, di mana, terus kemudian ngapain itu jelas. Detail. Hari ini ngapain, kamu ngapain, kita ngapain, kemudian tempatnya di mana, ya kan. Terus waktunya kapan, detail. Jadi itu yang nanti bisa dibuka di pengadilan akhirat. Ini yang kemudian mendorong seorang mukmin itu malu. Betapa malunya kita ketika nanti di akhirat itu kemudian video kita dibuka, gitu. Peristiwa kita selama kita di dunia itu dibuka. Kita ngapain, dengan siapa, berbuat apa, jam berapa, tempatnya di mana, itu detail sekali kalian. Dan betapa itu diperlihatkan di depan umum. Setiap orang itu di depan umum diperlihatkan. Nah maka sebelum, tapi beruntungnya kita ini diajarkan untuk muhasabah. Beruntungnya umat Islam itu adalah umat yang muhasabah. Nah, artinya gini, mereka itu bisa menghisab dirinya sendiri sebelum dihisab di yaumil qiyamah. Nah, kita juga sering begitu, kita muhasabah, kita ya Allah merasa saya ini punya salah dulu, saya punya dosa dulu, ya Allah mudah-mudahan Allah ampuni. Maka kita kalau habis sholat diajak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya itu merupakan bagian dari penghapus dosa kita. Dan ada dosa-dosa juga yang terhapus dengan cara kita bekerja, kita mencari nafkah, itu adalah bagian dari kegiatan kita kafarat, menghapus dosa. Atau kita misalnya berbuat baik pada orang lain. Berbuat baik kepada orang tua dan banyak hal yang semua perbuatan baik itu dalam sebuah riwayat tamhuha, bisa menghapus. Nah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi bertakwalah dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu tamhuha, bisa menghapus keburukan. Ya pasti begitu. Jadi kita mungkin lupa berbuat buruk atau khilaf berbuat buruk, maka perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa menghapus perbuatan buruk kita. Maka ada riwayat terkenal kalau kita pergi ke masjid, itu kaki kanan itu adalah melangkahkan kebaikan, kaki kiri itu menghapus keburukan. Ini seperti itu terus. Maka semakin jauh lokasi rumah dengan masjid, semakin banyak keburukan yang dihapus oleh langkah kebaikan. Gitu. Jadi nanti kalau rumahnya dekat masjid, muter aja Pak, biar langkahnya lebih banyak dan kebaikannya lebih banyak, dan kesalahan yang kita lakukan di masa lalu itu bisa terhapus oleh langkah kita. Ya, haya itu, malu itu ada dua, ada nafsaniyun, ada imaniyun. Lalu yang ketiga setelah takwa, al-haya, malu itu asyukur. Nah, syukur itu memang satu hal yang harus. Asyukru wa huwa atsana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsanihi, memuji perbuatan baik, orang yang berbuat baik dengan pujian atau menyebutkan kebaikannya. Jadi memang syukur itu, begitu syukur itu dalam konteks manusia ya kita memuji perbuatan baik orang tersebut, dan itu patut seperti itu. Karena bagaimanapun juga syukur itu konteksnya tidak hanya kepada Tuhan, tapi juga ada keterlibatan manusia di dalamnya. Sehingga kita syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah plus berterima kasih kepada manusia. Karena bagaimanapun juga ada wasilah. Nah, kita dibantu orang, kita ditolong orang misalnya, kan statusnya itu ada keterlibatan orang lain di dalam itu. Tapi bahwa kita ketika sudah berterima kasih kepada manusia, maka kita bersyukur kepada Allah. Nah, pasti konteksnya beda. Tapi syukur itu sesuatu yang apa ya? Ya kita kalau tidak syukur ya pokoknya syukur aja dah, kita kira begitu. Karena ciri orang takwa itu syukur. Ciri orang iman itu bersyukur.
bagaimana kita tidak bersyukur gitu. Kita ini sudah hidup di dunia sekian lama, Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita yang mungkin nikmat itu tidak terhitung. Kita saja berterima kasih kepada orang lain gampang. Kalau ada orang yang misalnya ngasih uang kita, ngasih fasilitas kita, itu mudah berterima kasih, terima kasih, terima kasih. Tapi kenapa kita begitu sulit itu berterima kasih kepada Allah dalam konteks bahwa kita sudah sekian tahun diberi nikmat, sekian tahun kita sehat, gitu kan. Terus kemudian kita sekian tahun kita bisa menghirup udara, bisa menghirup nafas dengan gratis. Lalu kemudian hidup di bumi Allah yang dijamin, gitu kan. Gratis juga. Kita memperoleh hujan, memperoleh kehangatan, panas segala macam. Itu semua adalah anugerah yang Allah berikan. Dan kita tidak pernah sama sekali menjaganya. Bayangkan kalau kita berpikir ya lebih jauh, itu yang namanya matahari itu. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu nyala terus kan. Pernah nggak matahari itu rusak diperbaiki gitu? Seandainya itu kita PLN gitu kan, kapan? Kalau kita PLN nyalain lampu itu pasti setahun sekali ada perbaikan. Bahkan mungkin penambah daya gitu. Gardunya diganti, apalagi belum kena petir rusak kan. Matahari itu nggak pernah rusak dari dulu. Dan nggak ada bengkel yang memperbaikinya. Tapi matahari itu luar biasa itu. Dia tetap bersinar di pagi hari jam sekian, tetap kemudian surut menghilang di jam sekian. Tidak pernah matahari itu ingkar janji. Dia akan seperti itu terus. Dan tidak pernah kemudian nggak kita berterima kasih kepada matahari? Itu sederhana aja. Pernah nggak ketika matahari itu muncul, kita berterima kasih, alhamdulillah matahari ada muncul gitu. Yang kadang-kadang ketika muncul matahari kita tinggal tidur, ya kita tinggal segala macam, ya lupa. Pada sesungguhnya matahari pun makhluk Allah yang harus kita terima kasih. Dan itu kita jarang waktu itu. Kita membayangkan matahari yang sedemikian luar biasa menyinari bumi dan memberi kehidupan kepada bumi. Lupa kita berterima kasih. Bahkan padahal matahari itu sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang nyala terus, nggak pernah mati. Seandainya matahari mati, wah dunia kiamat. Kita dikasih hujan aja 5 hari berturut-turut nggak pernah panas, ngeluhnya luar biasa. Ngantor susah, mau ke warung ribet, ya. Mau ke masjid juga males, gitu kan. Ya Allah hujan terus ini gimana nih? Itu ya sama ketika kita dikasih panas terus juga ngeluh juga, panasnya terus-terusan kita ngeluh juga. Ya Allah panas banget, kapan nih hujannya? Itu selalu begitu, itulah manusia. Gitu. Tapi bahwa ketika kita berterima kasih, kita akan itu adalah bagian dari bersyukur. Syukur itu asana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsanihi. Fal abdu yashkurullah. Seorang hamba yang bersyukur kepada Allah ayyusni 'alaihi, atau memuji Allah bi dzikri ihsanil ladzi huwa nikmatun. Itu kan tadi disebutkan bahwa seorang hamba yang bersyukur kepada Allah itu adalah menyebut nikmat Allah yang banyak. Dan karena memang nikmat Allah lebih banyak daripada yang lain, sehingga patut Allah itu disyukuri. Maka kalimat yang sering kita baca di awal sholat adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah artinya kita memuji Allah. Nah jangan lupa bahwa kita ini sekarang harusnya begitu. Kita coba harus menikmati sholat. Dan bahkan kita menghayati sholat itu kan. Ketika kita takbir Allahu Akbar, ya Allah, tidak ada yang lebih besar kecuali Engkau. Sehingga semua kecil, presiden kecil, menteri kecil, bupati kecil, camat kecil, apalagi RT gitu. Nah kecil apalagi yang lain kan kecil, semua besar hanya Allah. Kalau kita kemudian maklumatan ketika kita i'tidal, Rabbana lakal hamdu, ya Allah Engkaulah segala pujian, mil'us samawati, sepenuh langit, wal arti, dan sepenuh bumi. Jadi memuji Allah tuh udah pokoknya sepenuh langit dan bumi. Tapi karena bumi dan langit ini terbatas gitu, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Semua apa yang ada di kehendak Allah pokoknya nggak ada batasnya. Nah, itu kan bisa nggak kita merasakan begitu? Ketika kita tidak, kita tahu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Semua pujian itu adalah melampaui langit dan bumi, melampaui ya semua kehendak Allah, saking tak terbatasnya. Jadi kalau bisa begitu,
kita ini memuji Allah itu seluas langit dan bumi. Dan itu sudah kita maklumatkan ketika sholat. Ketika i'tidal, kita bangun, kita maklumatkan. Harusnya kan kita sadar gitu. Berarti memang nggak ada yang lebih dipuji gitu. Nah, kita kadang-kadang lupa ketika buka puasa minum es aja udah Masya Allah enak banget es. Apalagi kalau ngopi seruput terus gitu kan. Itu kan begitu saking nikmatnya. Lupa bahwa sesungguhnya kita diberi nikmat yang banyak Allah dengan merasakan nikmatnya kopi, dengan merasakan nikmatnya es, gitu kan, itu kan nikmat anugerah Allah. Seandainya kita diberi sakit nggak bisa menikmati itu. Sehingga maklumatkanlah bahwa sholat itu adalah semua kata-kata yang ada dalam sholat itu memuji Allah semuanya, hampir semua. Subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbil azim bihamdi, semuanya adalah memuji Allah semua. Dan kita harus maklumatkan bahwa sesungguhnya Allah itu maha besar, Allah itu maha hebat, Allah itu segalanya yang harus kita sadari gitu. Jadi kita nggak perlu, nggak penting bersandar kepada makhluk, kita bersandar aja kepada Khalik. Asyukru wa asana udah, syukur udah, kemudian yang keempat as-sabru. Jadi 4 ya. Ini arbaatun, yang pertama taqwa, yang kedua malu, yang ketiga syukur, yang keempat sabar. Ya udah begitu. As-sabru, sabar itu apa? Wa huwa tarkus syakwa min alamil balwa. Sabar itu meninggalkan syakwa itu keluhan. Jadi kita tidak mengeluh dari sesuatu yang menyakitkan kita. Jadi nggak boleh kita mengeluh kalau kita punya musibah. Zaman sekarang kan nggak. Kalau kita wa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah, kepada selain Allah. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kira-kira tidak nyaman di hati kita, lalu kita pengen ngeluh, maka ngeluhlah kepada Allah. Jangan ngeluh kepada selain Allah. Ada ngeluh kepada Allah, silakan. Ya Allah, kenapa sih hidup saya miskin terus gitu. Saya kan udah banyak ibadah gitu. Ya Allah kasih saya kaya. Kita misalnya kita pengen memperoleh sesuatu, kita pengen punya jabatan tinggi tapi disalib mulam orang misalnya. Ya kita doa sama Allah, ngeluh kepada ya Allah, kenapa sih, apa sih kurangnya saya? Saya kan udah banyak. Saya udah baik, saya udah begini, ya tolonglah. Kalau dia jadi pejabat, mungkin dia bisa lebih, apalagi caranya seperti itu. Jadi kan saya lebih dari dia. Makanya ada doa-doa yang tenar itu, Allahumma afdalu fi rizki wa afdalu fid darajati wa afdalu fil ilmi. Itu adalah memberikan keutamaan. Jadi kalau doa itu seperti itu, minta yang benar-benar kepada Allah yang sungguh-sungguh. Karena memang kata Allah, ana inda dzanni abdi bi, saya ini sebagaimana prasangka hambaku. Ya kalau kita berprasangka pada Allah, mungkin Allah begini, ya, itu yang terjadi gitu. Tapi jadikanlah kita berprasangka kepada Allah adalah prasangka yang yakin, yang betul, bahwa kalau saya minta pasti Allah beri. Allah itu maha kuasa, gampang bagi Allah untuk membulak-balikan keadaan. Kita doa. Kata siapa takdir tidak bisa diubah? Bisa diubah dengan doa. Ya terserah Allah itu, ketika doa kita diterima oleh Allah maka takdir itu diubah. Itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya bisa. Sabru itu takrus syakwa min alamil balwa li ghairillah ta'ala. Nah sekarang kan tidak begitu. Kita punya sedikit masalah, bikin status di WA-an gitu. Nanti temannya baca tuh, wah coba lu lihat tuh statusnya, kenapa tuh dia? Kepo juga kita. Itu seperti itu yang terjadi di kalangan kita itu. Itu kenapa sih ngomong begitu? Maksudnya jangan-jangan kente itu tujuannya. Itu kan seperti itu. Kita ngeluhnya itu adalah kepada makhluk, kepada orang lain, dan bahkan dipublikasi melalui media sosial. Entah itu bikin status di WA, entah itu bikin status di Facebook, di Instagram, di story segala macam. Itu menunjukkan, dan sekarang banyak sekali seperti itu orang. Ketika dia nggak punya duit, pusing bikin status misalnya, misalnya gambar dompet kosong lah atau apalah, dan itu orang bakal tahu, anta lagi punya duit ya, gitu. Muncul. Atau misalnya dia lagi sakit, muncul gambar tangannya dia lagi difoto dari rumah sakit gitu, dipakai infus gitu kan. Orang kan tanya gitu, siapa sakit apa, kenapa gitu. Karena ngeluh-ngeluh seperti itu sudah tidak lagi tapi sudah dimunculkan di media sosial gitu. Padahal
kata ulama ini, sabar itu adalah tarkus syaqqa min alamil balwa ligrillah. Ketika Anda bisa meninggalkan keluhan-keluhan Anda yang menyakitkan Anda bukan kepada selain Allah, itu udah luar biasa. Makanya kalau ngeluh kepada Allah aja. Tumpahkan keluh kesah kita, apapun yang pernah sakit ke dalam diri kita, tumpahkan dan keluhkan kepada Allah. Nah, itu lebih aman. Karena kita berarti dengan cara begitu kita bisa bersyukur. Artinya, ya Allah, Engkau sudah berikan saya begini, tapi bersyukur Allah bahwa banyak kebaikan yang sudah Engkau berikan. Saya sakit cuma 1 bulan, tapi saya sehat sudah sekian puluh tahun. Pada akhirnya begitu. Kalau kita mengeluh kepada Allah begitu. Kalau kita mengeluh kepada manusia, ya mungkin bisa ada orang yang menasehati kita, tapi kebanyakan bukan menasehati kita, bisa menjerumuskan kita. Banyak hal seperti itu. Terus kemudian wayang bagi lana an-nad'u bidu'ai Tamim ad-Dari bin Habib. Dan ini pengarang kitab ini menyarankan gitu, seyoganya kita bisa berdoa kepada Allah dengan doa yang pernah diucapkan oleh seseorang bernama Tamim ad-Dari bin Habib alladzi 'allamahu iyyahu sayyidina Khadr. Doa ini diajarkan kepada Tamim dari Nabi Khidir alaihissalam. Inna rujuhi minal ardi as-sufla bisabi akhadal jinni. Jadi Tamim ini adalah seorang ulama, orang alim yang menurut cerita dia itu dibawa oleh jin. Tamim itu orang yang pernah masuk ke alam bawah tanah, alam bawah sadar, dia dibawa oleh jin. Iyahu ilal Madinah Asy-Syarifah. Tapi dibawa oleh jin itu ke Madinah Asy-Syarifah untuk bertemu Rasul. Ini saking jinnya baik ini. Jinnya jin Islam, dia baik. Tamim itu orang alim, udah kata jinnya, udah saya bawa aja ke Madinah lah sekalian lah, biar dia bertemu dengan Rasul dan dia bisa hidup di majelis Rasul. Dan karena seperti itu, jadi jangan dikira ulama-ulama itu nggak seperti itu. Banyak ulama yang memang itu sahabatnya Tamim ad-Dari. Tamim itu adalah ulama yang alim yang luar biasa. Dia disembunyikan oleh jin, dan Nabi pun pernah begitu. Rasulullah itu dalam sebuah cerita pernah ketika ba'da zuhur sedang mengadakan kajian dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba dia jalan keluar sendiri, lalu kemudian menghilang. Nah, kata sahabat lalu bilang, katanya aglaita, Nabi kemana? Nabi diculik gitu. Makanya kata-kata kehilan itu artinya bahasanya kalau di bahasa Jawa tuh kehilan itu genderuwo ya, diartikan genderuwo. Jadi ghailan atau kehilan itu sudah muncul bahasa itu di masa Nabi, yang artinya jangan-jangan Nabi diculik oleh genderuwo gitu. Karena memang Nabi hilang. Lalu kemudian ketika kembali ditanya para sahabat, ya betul kan? Saya diculik oleh jin. Jadi para jin itu pengen belajar Al-Quran, para Nabi. Jadi Nabi begitu sudah sampai ke alam mereka, lalu kemudian kata raja jinnya, uskutu, diam semua, dengarkan Nabi ini bicara Al-Quran, membacakan Al-Quran. Karena di alam mereka jin itu tidak punya utusan Allah. Dia tidak dianugerahi utusan seperti manusia. Maka mereka menganggap Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang dianggap Nabi mereka juga. Itu pada akhirnya ketika dibacakan Al-Quran, yang mereka kemudian beriman. Jin juga ada yang jin yang iman, ada yang jin yang kafir. Gitu. Ya seperti itulah makhluk Allah. Jadi sama jin pun begitu. Dan kenyataannya banyak ulama yang dihilangkan atau mungkin diculik oleh jin ya seperti itu. Apa katanya doanya panjang sekali ini. Ketika Tamim selesai dibawa oleh jin dan berada di Madinah, setelah kembali kemudian ada doa yang diajarkan Nabi Khidir kepada dia, Allahumma qani'na bima razaqtana, ya Allah berikanlah kecukupan kepada kami atas rezeki yang telah kami terima. Lalu kemudian wa'simna min haitsu nahaitana, jagalah kami dari segala sesuatu yang engkau larang. Wala tuhawijna ila man agnaita, janganlah kamu memberikan kebutuhan kepada kami kepada orang yang tidak membutuhkan.
Jadi jangan sampai kita ini butuh kepada sesuatu, pada seseorang yang orang itu tidak butuh kepada kita. Tapi artinya bahwa kita bersandar hanya kepada Allah. Jadi jangan sampai begitu. Kita kadang-kadang kalau bersandar atau kita berharap pada makhluk itu banyak kecewanya. Banyak kecewanya. Kita misalnya dalam sebuah birokrasi, kita pengen naik pangkat, kita mendekati seseorang. Kita sudah dekat tuh berharap orang ini nanti bisa mengangkat jabatan kita gitu karena saking dekatnya. Ternyata ketika yang terjadi adalah dia mengangkat orang lain. Tapi kita kecewa gitu. Makanya kalau berharap pada makhluk itu banyak kecewanya. Apalagi makhluk itu lemah. Nah, dia sakit, dia bisa mati, ya kapan saja gitu, bisa hancur kapan saja. Sehingga kalau kita berharap pada orang karena orang ini sering ngasih THR ala kita setiap Lebaran misalnya, nanti kalau udah mati dia atau sakit mungkin tidak memberi, maka kita akan kecewa. Jadi kalau berharap pada makhluk itu sering kecewa. Wahsyurna fi zumaratin. Dan masukkanlah kembali kepada golongan orang-orang umat Sayyidina Muhammad yang beriman. Abika si fastakina amin ma'asika jannibna ala taqwa. Panjang sekali doanya. Kemudian yang terakhir ya kami doa ini kalau kita terjemahkan itu intinya kita semua ini ketika memang berharap pada Allah secara murni ya secara ini, maka kita pun harus bisa menghindari kebutuhan-kebutuhan kita yang lebih besar kepada makhluk atau manusia. Sehingga bahasa-bahasa di doa ini memang luar biasa. Faskina wa min ma'asika, ya Allah jagalah kami dari kemaksiatan kepadamu. Lalu kemudian jagalah kami dalam ketakwaan gitu. Amitna sampai kita mati wala dzikri alhimna wa man warasahu jannatin na'im faj'alna wa as'adna wa la tuskina ya dzal wal ikram. Jadi doa ini ya kalau mau dibaca ya pokoknya ada di Nasaihul Ibad. Artinya doa ini adalah doa yang pernah dibaca oleh Tamim ketika selesai diculik jin dan kembali ke tempatnya semula, ke rumahnya semula. Doa ini juga doa yang diajarkan Nabi Khidir kepada Tamim. Inti dari doa ini adalah bagaimana kita ini dijaga oleh Allah secara keseluruhan dan kita memang diarahkan untuk tidak bergantung dan tidak merasa butuh pada makhluk. Butuhlah kita kepada Khalik, kepada Allah, yang karena memang Allah lah sebetulnya yang hakiki, secara hakiki ya betul-betul menjadi ya kawan kita, menjadi zat yang kita selalu minta pertolongan dan bahkan di setiap sholat. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ungkapkan semata-mata itu adalah karena posisi kita adalah sebagai hamba yang butuh kepada Allah, yang Allah di mana Allah adalah Khalik. Jadi posisikan kita seperti itu. Kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, hamba yang memang butuh kepada Allah. Jangan sampai kita butuh kepada makhluk, pada manusia, maka butuhlah kepada Allah. Ya walaupun kita tahu ada orang kaya duitnya banyak, ada orang yang kaya rumahnya besar lalu kemudian punya tanah banyak. Kata Al-Quran, antumul fuqara ilallah. Kita ini semua fakir di hadapan Allah. Nggak ada yang kaya. Siapa yang jamin? Ketika hartanya nanti juga ketika harta dia punya harta banyak, ketika sudah mati harta itu akan jadi milik orang lain. Mungkin 100 tahun yang lalu kita, atau mungkin 100 tahun yang akan datang, kita tidak tahu rumah kita nanti milik siapa. Tanah yang ada di kita ini punya siapa, kita tidak tahu. Mungkin sudah dimiliki orang lain. Artinya kita ini tidak pemilik sah, tidak pemilik hakikat. Kita ini pemilik nisbi semua. Yang rumah kita punya adalah nisbi, tanah yang kita punya adalah nisbi. Karena 50 tahun atau 100 tahun yang akan datang, itu tidak akan milik kita. Mungkin bukan lagi milik keluarga kita. Mungkin milik siapa kita nggak tahu. Gitu. Sehingga ya tidak ada yang abadi. Kalau sudah kita mati, kalau sudah kita tidak ada, kita tidak bisa menikmati itu. Dan semua apa yang kita punya, yang kita miliki itu akan berpindah tangan menjadi milik orang lain. Nah itu nisbi sebenarnya. Saya kira itu aja ya. Terakhir di doa ini aja, mudah-mudahan manfaatnya. Ada yang bertanya? Ini kita berarti di wakaf ya, nggak ada yang di wasol ya? Nggak ada. Jadi habis ini di wasol. Gitu. Biasanya kan kita wakaf dulu tuh. Ada wakafnya, ada wasolnya. Sekarang langsung wasol waktu ini. Langsung wasol.
langsung wasol berarti ya sudah langsung pulang. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada ya kita akhiri karena Ramadan. Oh ya, gimana Pak Jul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa surat dan ayat berapa itu ada janji Allah gitu ya. Masalah ada yang bertakwa tadi. Apabila penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah itu akan membukakan pintu rahmat dari langit dan bumi. Ya. Itu kan intinya iman dan takwa ya. Apakah kalau kita lihat dengan kondisi negeri kita ini ya yang mayoritas muslim gitu ya, itu kok kayaknya apa ya, nggak putus-putusnya problem yang dihadapi gitu, negeri ini gitu. Apakah memang negeri ini kita ini masalah problem iman dan takwa ini masih jauh dari apa yang diharapkan Allah lah gitu, sehingga nggak putus-putus ya problem yang dihadapi negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lau anna ahlal qura wattaqau. Kemudian lupa itu, jadi seandainya sudah penduduk itu bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan barokah ya, memberikan barokah pada Allah itu. Dan artinya gini, dalam riwayat sebuah hadis juga dinyatakan begitu. Seandainya kebenaran itu tidak lagi dibicarakan, maka Allah akan mencabut barokah di bumi ini. Jadi ada dua kriteria. Kalau takwa ya pasti Allah akan anugerahkan kepada bumi ini sesuatu yang barokah. Dan kita memang sebetulnya negeri yang barokah. Negeri Indonesia itu adalah negeri yang barokah. Artinya begini, sekalipun banyak masalah yang dihadapi, tetapi masyarakatnya kan adem-adem ayam aja gitu. Nggak pernah terjadi pembunuhan, nggak pernah terjadi fitnah yang besar-besaran, apalagi kemudian bentrokan antara warga, atau misalnya kemudian perang saudara seperti yang terjadi di Timur Tengah. Coba bayangkan, Irak sudah hancur, Suriah sudah hancur, kemudian apalagi itu Yaman perang terus, apalagi Palestina sekarang ribut mulu dengan Israel. Coba bayangkan kondisi-kondisi seperti itu, yang kalau kita bayangkan mereka tuh orang Palestina lebih bertakwa, betul nggak? Lebih bertakwa. Buktinya banyak ujian, dan itu bukan ukuran. Allah mungkin memilih Palestina yang diuji oleh Allah sekuat mana mereka ini menimpa ujian. Artinya barokah mereka sudah hilang. Itu kenapa barokahnya hilang? Ya mungkin saja bahwa orang-orang yang berilmunya sudah tidak ada di sana, sudah dicabut oleh Allah, nggak ada. Tapi Indonesia barokahnya masih banyak para ulama, para kiai yang bertakwa, sehingga ya sekalipun banyak persoalan yang terjadi, ada korupsi, ada pembunuhan, segala macam, tetap masyarakatnya kan yang sholat tetap banyak, yang puasa juga bejibun banyak, yang ngasih sedekah juga banyak. Kalau seandainya barokah itu dicabut, berarti orang nanti tidak akan ada yang sedekah, masjidnya sepi, ya kan? Orang ibadah juga dianggap asing, itu namanya barokahnya nggak ada. Tapi barokahnya Indonesia adalah sekalipun banyak persoalan yang dihadapi, tapi masjidnya tetap ramai, bahkan ramai terus. Tiap Ramadan apalagi ramai terus, gitu kan? Dan yang sedekah tiap Jumat tuh penuh. Apalagi kalau kita umumkan, misalnya kita bangun masjid, luar biasa itu, gampang sedekah itu. Kalau orang sudah banyak yang gampang sedekah, artinya barokahnya masih hidup, gitu. Jadi pokoknya itu kenyataan. Tidak usah heran, walaupun banyak persoalan, banyak masalah, tapi ternyata masyarakat Indonesia itu masih banyak yang masjid, masih banyak yang sholat, masih banyak yang puasa, dan masih banyak orang yang berbuat kebaikan, ditonjolkan kebaikannya, tidak disembunyikan. Dan mereka masih tidak terima kalau ada orang yang berbuat buruk dianggap berbuat baik, pasti akan ditolak mereka, karena mereka orang-orang Islamnya itu dia gemar dengan kebaikan, sehingga apa yang dianggap buruk ya akan disebut buruk. Nah, memang sebetulnya memang keburukan itu tidak ada, yang ada itu adalah orang berbuat buruk, ya kan? Sehingga gini, bahwa keburukan pasti akan lenyap. Innal batila kana zahuqa, itu pasti lenyap tuh. Sehingga nggak mungkin ada keburukan, yang ada adalah orang yang berbuat buruk. Jadi semua yang terjadi begitu. Kalau ada orang berbuat buruk, ya sudah, itu yang terjadi. Tapi buah kebaikan dan barokah itu Allah yang menciptakan. Kalau seandainya manusia di wilayah itu bertakwa,
Nanti kalau sudah mulai mereka tidak lagi mau mengumandangkan, memproklamirkan kebenaran, maka Allah cabut barokah di tempat itu. Nah, selama masih ada kebaikan yang dimunculkan, kebaikan yang diproklamirkan, kebaikan yang ditunjukkan, itu maka selama itu barokah Allah tidak akan dicabut. Mudah-mudahan begitu. Kira-kira begitu aja ya. Jadi masih banyak orang sholat, masih banyak orang puasa, masih banyak orang beramal soleh dan sedekah. Oke, saya kira gitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.